Halo sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Prat Kalen Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Gerbang Xiao Yan, ekspresi Xie Zhen segera berubah ketika dia mendengar suara tenang itu memasuki telinganya. Orang lain mungkin merasa nama ini asing, tapi dia sangat familiar dengannya, pendiri Gerbang Xiao, pakar muda yang terkenal di seluruh wilayah pelosok hitam saat itu. Meski sudah 2 tahun berlalu, cukup banyak orang di wilayah sudut hitam yang masih mengingat nama ini. Selain itu, bagian dalam Demon Flame Valley mereka telah menampung cukup banyak ahli yang tidak punya tempat tujuan setelah dikejar oleh pemuda berjubah hitam ini. Oleh karena itu, dia menyimpan kenangan mendalam tentang orang ini. Bukankah ada rumor bahwa dia meninggalkan wilayah pelosok hitam? Kenapa dia muncul di tempat ini? Xie Zhen menghapus bekas darah dari sudut mulutnya. Badai muncul di dalam hatinya. Lagi pula, orang ini bahkan telah membunuh seorang ahli seperti Han Feng yang saat itu memiliki setengah kaki di kelas Dou Zong. Kembalinya dia tidak diragukan lagi akan membawa banyak tekanan pada Demon Flame Valley. Pikiran ini bergejolak dalam hati Xie Zhen ketika niat untuk menarik diri perlahan-lahan muncul bersamanya. Saat itu, Xiao Yan mampu membunuh seorang ahli seperti Han Feng. Sekarang setelah 2 tahun berlalu, kemungkinan besar kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Kemungkinan besar dia akan kesulitan menghentikan Xiao Yan sendirian. Niat bertarung Xie Zhen dengan cepat menghilang ketika pemikiran ini muncul. Matanya yang gelap dan dingin menyapu ke segala arah tanpa meninggalkan bekas. Kakinya tiba-tiba menginjak batu di belakangnya saat tubuhnya berubah menjadi sosok hijau yang melesat ke arah sekelompok siswa tempat Xiao Yu berada. Tindakan Xie Zhen ini segera membangkitkan ketakutan para siswa dari Akademi Jianan. Dengan kekuatan mereka, terdapat celah yang mirip dengan ayam kecil dan elang tua saat menghadapi yang pertama. Tidak ada gunanya membandingkan. Xie Zhen dengan cepat melintas ketika semua orang panik. Namun, ketika dia hendak masuk ke dalam kelompok siswa, sosok hitam samar muncul dan muncul seperti hantu di jarak yang cukup dekat. Penggaris hitam besar di tangannya membawa angin panas dan suara tajam angin kencang saat ditebaskan ke kepala pembuatnya. Orang ini, kecepatan yang menakutkan. Hati Xie Zhen mencelos saat melihat sosok hitam ini tampak seperti hantu. Tubuhnya tiba-tiba berputar dan dia berbalik. Setelah itu, dia bergegas menuju pintu masuk lembah. Dia dengan tegas berteriak kepada orang-orang dari Demon Flame Valley saat dia melarikan diri. Serang, bunuh mereka semua. Kedua ahli Dou Wang terkejut ketika mereka mendengar teriakan keras Xie Zhen. Mereka segera saling berhadapan, mengatupkan gigi dan mengeluarkan senjata. Setelah itu, mereka mengeluarkan teriakan pelan saat mereka memimpin banyak sosok hitam untuk berlari dengan marah ke arah Xiao Yan. Kalian semua harus mundur. Xiao Yan menoleh dan berbicara dengan lemah kepada Xiao Yu dan orang lain di belakangnya saat dia melihat orang-orang berpakaian hitam ini menyerbu. Xiao Yu tidak ragu-ragu setelah mendengar ini. Dia melambaikan tangannya dan membuat semua orang buru-buru mundur. Cahaya perak terang tiba-tiba muncul di bawah kaki Xiao Yan setelah dia melihat Xiao Yu dan yang lainnya bergerak mundur. Tubuhnya segera gemetar dan banyak bayangan tiba-tiba muncul di lembah. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam buram. Dalam sekejap, dia muncul di depan seorang ahli Dou Wang. Kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi Dou Wang berubah. Namun, reaksinya masih cukup cepat. Tanpa pikir panjang, pedang panjang tajam di tangannya membawa angin kencang saat menusuk ke tenggorokan Xiao Yan. Dentang, mata Xiao Yan acuh tak acuh saat dia melihat ahli Dou Wang ini, yang berani mengambil inisiatif menyerang. Senyuman dingin terangkat di sudut mulutnya. Penguasa beratnya diayunkan dengan keras dan akhirnya bertabrakan dengan pedang panjang itu. Seseorang hanya bisa mendengar suara yang jelas saat pedang panjang itu pecah seperti ranting kayu yang lemah. Sebuah kekuatan agung mengalir keluar dan akhirnya memasuki tubuh ahli Dou Wang itu. Guk, darah segar dimuntahkan dengan liar. Selama waktu ini, suara patah tulang terdengar jelas. Pakar Dou Wang dari Demon Flame Valley segera terbang kembali sebelum menghantam dinding gunung dengan kepalanya. Sebuah ledakan terdengar dan kepalanya pecah seperti semangka. Satu serangan, hanya dalam satu serangan. Seorang ahli Dou Wang akhirnya kehilangan nyawanya di tempat ini. Adegan mengejutkan ini menyebabkan udara dingin naik dari kaki ahli Dou Wang yang tersisa ke kepalanya. Dia bahkan tidak ragu sedikit pun. Sayap Dou Qi di punggungnya dengan cepat terentang saat dia menyerbu ke langit. Tubuhnya berbalik dan melarikan diri. Namun, suhu di sekitar tubuhnya tiba-tiba melonjak saat dia baru saja membalikkan tubuhnya. Segera,
gumpalan api hijau giok menyala dan muncul. Akhirnya, itu berubah menjadi nyala api yang dahsyat yang menyelimuti dirinya sepenuhnya. Ah, nyala api yang dahsyat segera membakar tubuh Do Wang yang melarikan diri di langit. Jeritan tajam yang menyedihkan bergema di lembah, menyebabkan rasa dingin menjalar ke tubuh orang-orang berpakaian hitam itu. Tangisan menyedihkan itu hanya berlangsung sesaat sebelum berhenti. Segera setelah itu sesuatu yang menyerupai arang hitam jatuh dari langit, samar-samar masih mengeluarkan bau hangus. Benda arang hitam itu jatuh di depan puluhan orang berpakaian hitam itu. Para elit lembah api iblis ini, yang tangannya bahkan tidak mati rasa saat membunuh orang, tanpa sadar menelan seteguk air liur pada saat ini. Mata mereka ngeri saat mereka menatap Xiao Yan dari jarak yang cukup dekat. Mereka langsung saling berpandangan dan memilih kabur bersama bahkan tanpa mencapai kesepakatan. Ketika berhadapan dengan ahli tingkat seperti itu, mereka hanya akan menjadi pengorbanan jika mereka menyerang ke depan. Tatapan acuh tak acuh Xiao Yan beralih ke orang-orang berpakaian hitam yang dengan cepat mundur. Sekelompok api tak terlihat muncul di depannya, dan fluktuasi tak terlihat segera menyebar. Bang, bang, ketika fluktuasi tak kasat mata menyebar, Xiao Yu dan yang lainnya menyaksikan dengan ekspresi terkejut saat tubuh orang-orang berpakaian hitam itu secara aneh meledak menjadi sekumpulan abu. Banyaknya suara rendah dan teredam menyebabkan merinding di tubuh mereka. Metode pembunuhan misterius dan tidak biasa semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar. Suara ledakan yang berulang-ulang bergema di lembah pegunungan. Sekitar setengah menit kemudian, lusinan orang berpakaian hitam yang melarikan diri berubah menjadi kumpulan abu hitam pekat di tanah. Api tak terlihat di depan Xiao Yan perlahan menghilang setelah tubuh orang terakhir berpakaian hitam meledak. Fluktuasi aneh itu juga lenyap. Xiao Yan dengan lembut menatap abu berwarna hitam di seluruh tanah. Dia menepuk tangannya sebelum jarinya menjentikkan penguasa suan berat untuk menempatkannya di dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menoleh dan tersenyum kepada kelompok Wu Hao yang tertegun. Rasa dingin yang menyelimuti tubuh Xiao Yu menghilang saat dia melihat senyum lembut di wajah familiarnya. Dalam sekejap, lembah yang sunyi sekali lagi dipenuhi kehidupan. Para remaja putri yang berhasil lolos dari bencana besar segera berkumpul dan menanyakan keadaan satu sama lain. Mereka juga berulang kali melemparkan pandangan mereka ke arah Xiao Yan. Tawa seperti lonceng keperakan dan tatapan tidak biasa itu terlontar selama periode waktu ini. Jelas sekali, wanita muda yang seperti bunga ini memiliki ketertarikan yang besar pada Xiao Yan. Pahlawan hebat yang muncul entah dari mana dan meninggalkan banyak prestasi di Akademi Jianan. Orang itu telah melarikan diri. Wu Hao tanpa daya menggelengkan kepalanya saat menghadapi suara kicau di sekitarnya sebelum dia berbicara dengan Xiao Yan. Selama Xiao Yan diblokir oleh orang-orang dari lembah api iblis, Xie Zhen telah mengambil kesempatan dari kekacauan untuk melarikan diri dari lembah. Dia tidak bisa melarikan diri. Xiao Yan tertawa sebelum segera menanyakan tentang kesehatan Wu Hao. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Dengan pil obat Anda, saya seharusnya bisa pulih sepenuhnya setelah beristirahat selama beberapa hari. Wu Hao tertawa ketika dia menjawab. Elder Wu, apakah kalian semua baik-baik saja? Tiga sosok manusia bergegas turun dari langit. Salah satunya adalah Zian yang menggendong Mai Di dan Moling saat dia terbang turun dari atas lembah. Wu Hao menggelengkan kepalanya. Tatapannya langsung tertuju pada Zian saat dia tanpa sadar tertawa. Tidak disangka kamu juga membawanya kembali. Penatua pertama sering membicarakannya. Ci, untuk apa orang tua itu membicarakanku? Dia pasti berpikir untuk memintaku melakukan kerja paksa dan membuatku mencari bahan obat di seluruh pegunungan. Zian meringkuk mulutnya dan berbicara